Kosong. 1. Kosong. Ada apa ini? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Yang jelas ada 2 jomblo. Oh. 1 orang yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga 20 tahun lebih. Cuit. 20 tahun lebih. Iya, lebih 20 tahun. Nih, berani nggak ditantang nih? Betul. Menikah tahun ini? Oh, Rama 25 ya tadi ya saya dengar ya. 25 katanya. Dia kan berarti tahun ini kan? Tahun ini dia. Nih, Insyaallah. Andi. Kita itu ya lah lomba ya lah yuk. Ini balapan ya. Balapan. Siapa yang nikah, MC-nya gantian. Kalau Andi yang MC-nya tetap Pak LD lah. Enggak, kalau Andi yang nikah, MC-nya Rama. Enggak kebayang kalau Rama Kalau MC pakai teks bisa. Iya. Kalau yang pasti niatnya mah. Betul ya, yang pasti niatnya. Iya. Kayak salam ya dan itu salam LD. Kalau saya mesti jadi MC itu mahal. Gila mah langsung mahal katanya. Oh iyalah, mahal lah. Berapa kali orang ngajak-ngajak kan? Oh, nampaknya Bang LD lah apa segala macam. Mohon maaf, saya bilang junior saya saja yang maju. Karena saya mahal. Dengar tuh mah mahal. Mahal. Nah, ingat nanti kalau nikah jangan nak pinjam mic pula. Udah pinjam mic, pinjam kamera, pinjam apa gitu. Aduh. Ya kan? Oke, kita masih ngobrol di edisi kedua BH kita. Kawin. Nikah Nikah ke? Nikah. Kawin. Nikah Dulu baru kawin. Betul juga. Nah, kan memandang orang udah menikah nih. Gimana menjalankan pernikahan itu biar adem, biar asik, biar gimana gitu. Walaupun belum menikah, kalau saya bisa ceritakan banyak karena saya punya pengalaman, ya kan. Kalau saya sekolah tuh udah gelarnya apa dah tuh? Lebih dari profesor. Karena udah 20 tahun lebih, ya kan. Gimana? Ya lebih. Saya menikah itu 98. Desember 98. Nah, bayangkan tahun. Udah tua saya nih. Kita enggak bilang kan, Mas. Enggak, saya itu pun sadar, cuman tua itu hanya hitungan saudara. Ya, saya setuju. Ya, angka-angka saja, tapi di dalam ini spirit ini jangan pernah menjadi tua. Betul, setuju. Jadi orang bilang, oh udah tua, coba kita lihat semangatnya. Nah, ya kan? Semangatnya bro, semangatnya. Siap. Semangat. Oke. Banyak orang setelah menikah kan tadi berpacaran bertahun-tahun. Ini mohon maaf ya bahasanya, waktu pacaran bahkan kentut sambil pacar pun kita malu gitu. Tapi begitu nikah keluar semua. Bahkan dalam satu selimut put. Biasa ya dak? Udah biasa, bukan sesuatu ini lagi. Bagaimana pandangan kita, ini kita sebagai laki-laki kepada calon istri atau istri kita nanti? Apakah kita akan memperlakukannya masih seperti berpacaran ataukah kita menganggap dia sudah didapatkan? Cemana? Kalau saya sih gini ya. Kalau pacaran tuh biasa ya. Ini cara pacaran Rama macam mana? Dia tanya. Seperti yang dibilang tadi di episode pertama lah. Ada dan tiada kan. Jadi susah untuk jelaskannya. Oh, jadi pacaran pandangan jauh nampaknya. Oh gitu. Tapi masih Dia senyum ya. Ditanya orang, siapa tuh mah? Pacar aku. Ya. Enggak gitu lah. Terus gimana, Mak? Terus gimana? Yang mana nih? Iya, terus. Cara menjalani, cara Rama berpacaran tuh. Kalau pacaran sih biasa-biasa ya. Itu kan kalau sebelum memiliki sepenuhnya kan biasa-biasa ya. Oh, biasa-biasa ya. Kali kalau udah kita memiliki sepenuhnya, udah ada ikatan resmi kan, baru kita benar-benar. Tapi pacaran itu kan pendekatan lah itu. Pendekatan. Saling mengenal. Oh ya, melakukan pendekatan. Kalau Andi macam mana?
Kalau menurut Andi ya, kalau menurut Andi sih antara pacaran dan setelah menikah ya bagusnya kita samakan jalan, setarakan sama yang pada saat kita pacaran juga gitu. Jadi kan pacaran kan belum pasti kan. Jadi kalau kita gagal kan kecewa tidak terlalu berat. Antisipasi ke situ sih sebenarnya. Enggak juga sih, Mak. Kalau menurut Andi sih kita kan berjalan nih pada saat pacaran nih kan ada istilahnya, ada pro kontra lah istilahnya kan, ada kelainnya, lengkap lah tuh, ada sukanya. Dan nanti maksudnya seumpama udah jadi, kita pun enggak usah merubah hal itu gitu. Jadinya jalan aja apa adanya. Betul kan? Jalannya apa adanya. Kalaupun memang dari kedua belah pihaknya enak gitu kan, sama-sama komprominya udah bagus, ya udah kenapa mesti dipermasalahkan gitu. Biasalah pro kontra kon aja. Wah, mantap. I like it. Kan? Tapi memang ada sih kalau setelah menikah mereka banyak memikirkan hal-hal yang ya kayak Pak Elvi lah tadi bilang kan, ada yang pas udah baru istilahnya baru pacaran senang-senangnya gitu kan, pas udah kita dapatkan udahlah tinggal masa bodoh gitu, apalagi pas nanti udah punya anak tuh pasti merasakan tuh inilah itulah kau jalan ngurus anak nanti kayak gitu, harusnya kan ditanggung dua lah, yang penting kan kerjasama. Yes. Jadi ini banyak orang menikah tuh kan problem rumah tangga itu kan menurut hitungan saya 4 tahun pertama itu adalah neraka. Ujian. Itu neraka. Banyak pernikahan gagal tidak mampu melewati 4 tahun pertama. 4 tahun kedua itu dia mulai saling mengenal, kebiasaan apa segala macam. 4 tahun ketiga itu persahabatan. Dia sudah mulai masuk masa tenang tuh. Kecuali yang ganjen, yang gatal ya. Kalau masih gatal dia tuh mau berapa puluh tahun pun tetap aja matanya kelang-keling gitu kan. Tapi kalau tipikal Rama saya lihat 4 tahun pertama adalah percobaan. Percobaan. Percobaan atau cobaan? Enggak, percobaan lah, ya kan? Nah, tadi kan kita bilang tuh bahwa pernikahan kalau dari statistik itu perceraian itu timbul karena faktor ekonomi. Kita ini kan kadang-kadang inilah nekat menikah tapi tidak berperhitungan. Strategi. Tahukah ketika kita menikah kita bukan hanya menikahi si perempuan tapi kita juga menikahi keluarga dan semua masalahnya. Itu membuat orang takut menikah itu. Kita menikah dengan cewek kita yang cantik, jelita, yang kita sayang, kita cintai, tapi kita tidak tahu problem-problem di keluarga. Ada cerita. Begitu kawan ini menikah, rupanya adik ini suka minum. Adiknya, adik laki-laki si istrinya. Suka minum, habis itu di rumah suka nak nyuri-nyuri barang. Sampai jam tangan dia hilang, duit di dompet hilang, apa segala macam. Awal-awal dia tidak punya kesabaran untuk itu. Dia ngamuk sama si kakak. Akhirnya rumah tangganya, karena dia tidak tahu tadinya kan cerita itu, karena disembunyikan oleh si cewek. Tidak mungkin pula dia buka aib keluarganya kepada orang walaupun pacar. Karena dia juga harus menimbulkan image yang bagus agar si pacarnya tetap cinta sama dia. Tapi kalau dari awal-awal dia udah tahu, malah takut aku. Coba deh. Coba anda ngadapi kayak begitu. Ini berat. Karena jangan dipikir menikah itu yang indah-indah saja. Ini ya, menikah itu jangan yang indah-indah saja. Menikah itu kita menikahi si perempuannya atau si laki-lakinya, menikahi juga keluarganya, menikahi semua masalah-masalah dia. Itulah kata orang kan, masalah itu pasti ada. Entah dari istrinya, dari mertua, dari adik ipar, itu pasti ada. Jadi, gimana cara menghadapi itu? Kayak yang tadi contoh kasus saya tadi tuh, gimana lo tuh? Kalau menurut Andi sih kita omongin dulu lah. Karena kan kita udah bagian dari keluarganya dia. Kita omongkan baik-baik, kalau sekali enggak mempan istilahnya ya 2 kali ya udah masa bodoh lah. Kalau memang 2 sampai 3 kali dia memang enggak bisa. Ya tapi dia melakukan hal yang sama terus di rumah. Dia habis minum-minum, habis duduk, enggak mungkin pula diusir, tuh rumah dia. Iya. Kan rumah kakak dia juga. Gimana?
Sementara kita merasa terancam dengan keberadaan dia. Kita kabur ya, Mak. Kita kabur, bro. Kabur aja ya dari rumah ya. Jadi tidak semudah itu kan? Tidak semudah itu kan? Jadi ketika kita masuk ke gerbang pernikahan tuh, kita sebetulnya masuk ke kanal yang asing bagi kita. Karena itu dunia baru. Orang menikah itu membayangkan, oh bisa berpeluk-peluk, bisa ngapain saja dengan istri, dengan apa. Kan sudah halal, sudah hapus segala macam. Tapi dia tidak tahu di balik itu ada rahasia-rahasia yang tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah dijalani. Ah, ini jadi hati-hati. Ini kita tidak memberikan solusi di sini. Saya cuma kan kita belum merasakan ya, Mayo. Tapi kembali lagi ke sakinah, penerimaan. Gimana tuh? Sakinah penerimaan. Kita harus terima semua itu dan kita hadapi lah. Kita kasih arahan kan bisa. Iya tadi udah dibilangin dikasih pengarahan. Kalau masih tak mempan lagi ya udahlah, udah pegang. Kita kan tak bisa mengubah diri orang. Kita cuma bisa ngasih masukan. Kan gitu. Jadi tapi seharusnya tindakan juga boleh sih. Tindakan. Tapi kalau udah kelewatan sih boleh tindakan. Tindakannya apa tuh? Ya, macam-macam bisa dipidanakan atau apa kan. Oh. Ya, biar ada efek jerak gitu kan. Kita usir dia. Kita usir dia padahal kita tinggal di rumah mertua. Kita usir dia, doang ya. Usir dia. Nah, sekarang kita tanya yang udah pengalaman pula nih kan. Terus Kan Jangan tanya saya. Iya kan, kita kan butuh jawaban gitu kan. iya, betul. Jangan tanya saya. Saya tidak pernah ngadapi itu. Kita minta kita jangan lah ya. Kayak gitu ya, Mas. Iya. Jadi sebetulnya memang ketika kita menikah kita bayangkan yang indah-indah tapi tidak semuanya indah. Betul. Karena saya aja lah misalnya. Saya kan bertahun-tahun itu hidup sendiri. Saya kos. Zaman lepas SMA saya tidak lagi bersama orang tua. Sudah pergi merantau. Hidup kos, kita tidak ada yang ngatur. Begitu berumah tangga, kita hidup bersama mertua, bersama saudara-saudara segala macam. Kita beradaptasi dengan kebiasaan dan budaya mereka. Ada di keluarga itu ya. Nah, kalau ego kita yang kita naikkan, payah, berat. Biasa di rumah tuh, habis makan tinggal. Nah, kalau saya kos kan saya begitu, habis makan saya tinggal karena saya makan di warung. Sekarang makan harus tertib, harus di meja, harus apa segala macam. Bukan aku, ini bukan aku. Nah, sekarang apa? Harusnya jawabannya memang bukan aku tapi kita. Nah, kan kalau sudah kita berarti sudah ada yang kita turunkan standar kita. Harus ada yang mengalah. Nah, bukan mengalah, menyesuaikan. Jadi dalam hidup sekarang nih kita nih, yang penting itu beradaptasi. Beradaptasi dengan keluarga baru itu ya, sehingga kita mengerti apa yang. Jadi jangan mereka yang beradaptasi dengan kita. Tapi kita yang beradaptasi, kita masuk dan pelan-pelan kalau memang ada budaya yang tidak baik, kita betulkan. Untuk membetulkan budaya itu apa? Kita perlu apa dulu? Untuk membetulkan budaya keluarga nih, kita butuh apa dulu? Mental bisa. Oke, mental bisa. Tahu nggak yang pertama itu? Diri kita dulu. Kita tonjolkan diri kita di situ dalam bentuk prestasi, dalam bentuk kelebihan-kelebihan lain. Sehingga mereka mulai bertanya kepada kita. Ada trust di keluarga itu muncul bahwa mantu aku ini bisa memberikan solusi. Bisa memberikan pencerahan-pencerahan di keluarga. Jadi dia bukan beban bagi keluarga itu, tapi dia bagaikan matahari yang masuk ke sebuah keluarga yang agak sedikit redup dan menerangkan keluarga itu. Bukan hanya soal ekonomi. Oh, ini kayak Jumatan gitu nih. Kayak pidato. Kayak khotbah. Tapi itulah intinya. Jadi dulu waktu saya baru menikah memang terkejut-kejut. Tapi lama-lama karena itu tadi saya menunjukkan apa akhirnya keluarga-keluarga lain yang ada masalah datang ke rumah, ngajak saya diskusi, bertanya kira-kira apa nih solusinya apa segala macam. Jadi kita belajar juga dari problem-problem mereka, ya kan? Nah, kemudian kita bantu menyelesaikan. Kalau tak selesai, ya namanya kita manusia. Tapi nampak ketulusan kita, ya nak? Itu sebetulnya itu yang merekat keluarga itu dengan kita. Jadi Rama jangan biasa-biasa saja. Berpacaran tidak boleh biasa-biasa saja.
berpacaran itu harus menjadi yang istimewa. Wah. Betul. Poin utama mah. Istimewa lah. Itu saat pengenalan. Kalau kita biasa-biasa saja, kita tidak menyelami lebih dalam lagi. Jangan bayangkan berpacaran atau berpeluk, bercium apa. Bukan itu intinya, Ramai. Ini jangan macam saya pacaran dulu zaman dulu. Tahu enggak? Zaman saya dulu. Nampak atap rumahnya, rumah dia. Pergi ke depan rumahnya nampak jemurannya. Nampak sendalnya, ada dia. Udah lewat ya. Udah senang hati. Karena begitu masuk ke rumah, paman dia lempar saya. Karena tidak boleh berpacaran di zaman saya itu tak boleh. Zaman saya muda ya. Coba anda Pak. Siap menikah? Sedang dipersiapkan. Hah? Sedang dipersiapkan. Ya, sedang dipersiapkan. 25 tahun, artinya besok sudah mulai running. Running dong kan. Kita mulai stopwatchnya kita jalankan. Ketemu kita di 1 Syawal tahun depan. Itu Rama sudah Stop. iya, pencariannya sudah stop. Sudah memutuskan dan kalau bisa sih habis sholat Id itu menikah. Insyaallah. Andi? Insya Allah tahun ini Pak. Wes. Kira-kira apa nih? Kan? Siap MC? Siap. Nanti pegang kameraku Rama. Siap. Rama MC. Jadi kita balik-balik lah kan. Betul Kak, Mang. Oke. Itu ya BH kita hari ini. Oke. BH kita ya. Intinya kawin. Intinya kawin, kapan nak kawin gitu. Ya ini mudah-mudahan bisa kita berbagi sedikit. 010 BH kita hari ini.